Assalamualaikum, selamat datang pemirsa channel Cara Islam. Video kedua ini, kita akan bahas, apakah betul suara terbanyak itu mempengaruhi kebenaran? Bagaimana jika hanya ada satu suara, tetapi apa yang dikatakannya bersumber dari Al-Quran? Dan suara terbanyak menolak satu suara tersebut, dengan dasar suara terbanyak itu mutlak kebenaran. Pertanyaan kedua, kebenaran itu dasarnya apa? Kalau kita tanya kepada manusia lagi, pasti akan ada 1 juta jawaban yang berbeda. Namun, apakah kebenaran berdasarkan banyaknya orang dan pemikiran, bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah? Bagaimana cara Islam menjawabnya? Silahkan subscribe dan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Mari kita simak videonya. Dunia adalah kesenangan yang menipu. Dan akal manusia, jika tidak dilandasi Al-Quran, akan menjadi tersesat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, benar karena menguntungkan, dan salah karena tidak menguntungkan. Memuaskan hawa nafsu. Namun apakah itu mutlak suatu kebenaran? Dan Allah berfirman, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau, Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 147. Dan Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah adalah kejadian yang suci dan murni. Kata fitrah menurut bahasa, berarti penciptaan atau kejadian. Fitrah Allah pada ayat ini, maksudnya adalah ciptaan Allah. Sejatinya manusia dilahirkan dengan naluri, keimanan kepada Allah, dan siap menerima Islam. Penciptaan manusia, menurut fitrah, artinya, telah mengakui dan bersaksi, bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka, jika ada orang yang tidak beragama tauhid, sesungguhnya itu tidak wajar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dan ketahuilah, sesungguhnya ketika di alam roh, semua manusia telah bersaksi kepada Allah. Dan Allah berfirman, dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu, kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf, ayat 172. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh manusia pernah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apakah suara terbanyak itu suatu kebenaran? Dan Allah berfirman, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surat Al-An'am, ayat 116. Dan Allah berfirman, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yunus, ayat 36. Dan bagaimana jika seluruh manusia tidak peduli lagi dengan kebenaran dan hukum-hukum Al-Quran, dengan memilih kebenaran versinya masing-masing. Dan Allah berfirman, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71.
Bumi dan langit ini masih ada, karena masih adanya orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar kebenaran dan menjadikannya hukum atau hak Allah di dunia. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman dan senantiasa istiqomah. Amin. Sampai jumpa lagi di episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.